Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dengan Ibu Dwi Sulistiawati, hari ini kita akan belajar matematika. Gimana kabarnya? Mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Bab 4 yang kita pelajari adalah persamaan garis lurus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linier sebagai persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendefinisikan persamaan garis lurus, yang kedua, menggambar grafik garis lurus, yang ketiga, menentukan gradien garis lurus, kemudian yang keempat, menentukan persamaan garis lurus terhadap garis yang sejajar maupun terhadap garis yang tegak lurus. Oke, nah sebelum kita menggambar persamaan garis lurus, kalian harus tahu dulu bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus itu ada yang persamaan implisit. Persamaan implisit itu adalah ya bentuknya AX tambah BY sama dengan C. Kemudian untuk persamaan eksplisitnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat dua variabel di mana variabelnya berderajat 1 dan grafiknya berupa garis lurus. Nah, jadi di sini dari persamaan ini ya, yang variabelnya itu adalah X dan Y ya. Jadi yang di sini dua variabelnya itu adalah X dan Y. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini ada beberapa persamaan garis lurus. Ada beberapa persamaan maksud Ibu. Nah, pertanyaannya yang mana yang termaksud persamaan garis lurus? Kita lihat yang pertama. X ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kita lihat nih ya. Jadi kalau misalnya tadi berdasarkan definisinya, persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel berderajat 1. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, ini ada variabel X, kemudian ada variabel Y. Berarti ini termaksud persamaan garis lurus ya, karena dia berderajat 1 variabelnya. Kemudian yang kedua ini adalah X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Variabelnya ini X juga ya, tapi yang ini adalah X kuadrat, X pangkat 2. Nah, untuk yang Y, dia Y berderajat 1, Y saja. Nah, karena tidak sesuai dengan definisinya tadi, maka ini, yang kedua ini bukan termaksud persamaan garis lurus. Kenapa? Karena di sini untuk X-nya dia adalah berderajat 2. Ya, dia berpangkat 2, X kuadrat. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Yang ketiga itu Y sama dengan 4X ditambah 2. Y-nya berderajat 1, X-nya variabelnya berderajat 1. Ya, berarti untuk persamaan yang ini, persamaannya adalah termaksud persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita ke persamaan keempat. Jadi persamaan keempat itu di sini akar 4Y ditambah 3X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita ubah ini yang bentuk akar itu adalah menyatakan dia kalau perpangkatannya itu adalah pangkat setengah. Jadi di sini dia bentuk persamaannya adalah 4Y ya, pangkat setengah ditambah 3X dikurang 6. Nah, karena di sini variabelnya dia berpangkat
1/2 ya, atau setengah, maka untuk persamaan yang keempat ini adalah bukan persamaan garis lurus ya, karena tidak sesuai dengan definisinya yang tadi sudah kita jelaskan di depan, di awal. Oke, gimana, jelas ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar persamaan garis lurus. Ya. Jadi di sini kalian bisa sambil memperhatikan buku paket kalian. Nah, jadi di sini pertanyaannya, gambarlah garis dari persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 6. Misalkan, jadi kita misalkan nilai x-nya ya. Kita boleh misalkan dari bilangan bulat negatif. Ya, supaya nanti dia kalau digambar, dia ada di daerah negatif, ada di daerah positif, gambar garisnya ya. Jadi kita mulai kan ambil dengan negatif 1. Jadi misalkan x sama dengan negatif 1, substitusi ke persamaannya tadi, persamaan yang di atas ini, 4x ditambah 2y sama dengan 6. Maka kita ganti x-nya dengan negatif 1. Jadi 4 kali negatif 1 tambah 2y sama dengan 6. Negatif 4 ditambah 2y sama dengan 6. Ya. Kemudian baris berikutnya 2y sama dengan 6 ditambah 4. Kenapa di sini jadi ditambah 4? Karena berpindah ruas, ya. Jadi karena di sini negatif 4-nya itu sejenis dengan 6, maka dia harus didekatkan. Nah, karena yang 6-nya ini ada di ruas kanan, sedangkan negatif 4-nya di ruas kiri, maka kita akan mendekatkan negatif 4-nya ke ruas kanan. Karena berpindah tempat, maka tanda negatifnya berubah jadi positif, sehingga di sini menjadi 6 ditambah 4. Kemudian, ya, selanjutnya y sama dengan 10/2. Jadi 10 dibagi 2, sehingga y sama dengan 5. Oke, kemudian dapat y-nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusi lagi, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Masukkan lagi ke persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 6. Jadi 4 kali 0 ditambah 2y sama dengan 6. Jadi 2y sama dengan 6 ditambah 0. Jadi y sama dengan 6/2 ya. Y sama dengan 3. Dapat y-nya sama dengan 3. Kita lakukan prosesnya ini, ya, kita misalkan ini dengan langkah yang sama, ini sampai Ibu coba di 5 titik. Jadi ini ada x sama dengan 1. Jadi kalau x sama dengan 1, itu y-nya sama dengan 1. Kemudian kalau x-nya sama dengan 2, disubstitusi, itu y-nya sama dengan negatif 1. Jadi, ya, kemudian lagi kalau misalnya ini lagi x-nya Ibu misalkan dengan 3, maka y-nya sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kalian boleh membuat kolom x dan y dan memasukkan nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan tadi. Jadi ini tuliskan x-nya negatif 1, maka y-nya 5. Kemudian kalau x-nya 0, maka y-nya 3. Kalau x-nya 1, maka y-nya 1. Kemudian kalau x-nya ini 2 ya, 2, maka y-nya negatif 1. Kemudian kalau x-nya 3, maka y-nya negatif 3. Nah, oke, gimana, bisa dipahami? Ya, tinggal di substitusi titik yang kalian mau uji coba ke persamaannya. Kalian bisa mempelajari buku paket halaman 139 sampai 144 untuk lebih jelasnya. Nah, ini yang tadi, hasil nilai substitusi yang udah kita dapatkan tadi. Sekarang kita akan mencoba menggambarkannya pada bidang koordinat kartesius. Ya, jadi ini kita lihat di sini, x-nya negatif 1, y-nya 5. Maka di sini, x negatif 1, y-nya 5. Ini titik yang pertama. Ya.
Jadi titik yang pertama negatif 1,5. Nah, kemudian ini yang kedua 0,3 maksud Ibu. 0x3y berarti di sini. Ya, 0,3. Kemudian yang berikutnya lagi 1,1 berarti di sini. 1,1. Kemudian yang berikutnya lagi 2, negatif 1 ya. 2, negatif 1. Kemudian yang berikutnya lagi yang kelima 3, negatif 3. 3, negatif 3. Nah, setelah dapat 5 titik ini, kita bisa menghubungkannya ya, sehingga membentuk garis lurus seperti gambar ini. Nah, ini kalian boleh memberi tanda panah dan menuliskan bentuk persamaannya lagi. Dari soal ya, kalian tuliskan di sini tadi persamaannya adalah 4x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, ini tuliskan, artinya ini adalah persamaan garis lurus dari persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 6. Oke, gimana? Bisa dipahami anak-anak? Mudahan bisa dipahami ya. Nah, ada cara cepat untuk mencari titik-titik koordinat ya dalam menyelesaikan gambar persamaan garis lurus, yaitu dengan mencari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Ya, jadi cara cepatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari titik potong di sumbu X, maka kita misalkan X-nya, Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau titik potong di sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, kemudian kalau titik potong di sumbu Y, maka kita misalkan X-nya yang sama dengan 0. Jadi kebalikannya ya. Jadi kita tulis lagi persamaannya tadi, persamaan garis lurusnya tadi. 4X, ya, persamaannya tadi adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 6. Jadi kita misalkan di sini Y-nya sama dengan 0 karena kita mau cari titik X-nya. Jadi kita misalkan Y-nya sama dengan 0. 4X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Maka 4X tambah 0 sama dengan 6. 4X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 per 4. X-nya sama dengan 1,5 atau sama dengan 1,5. Ya, ini X-nya. Jadi kalau ditulis di koordinatnya, ya, ini koordinatnya bisa ditulis. Jadi kalau X-nya 1, 1 per 2, maka Y-nya 0. Ini titik yang pertama. Nah, titik kedua kita yang titik potongnya di sumbu Y. Jadi, persamaannya masih sama. Jadi, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6 per 2. Jadi, Y sama dengan 3. Sehingga koordinatnya di sini adalah 0,3. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita gambar di bidang kartesiusnya. Jadi ini X-nya yang pertama, ya, ini titik yang pertama, 1,5,0. Ya. Berarti di sini. Nah, kemudian ini yang 1,5 atau 1,5,0. Nah, kemudian yang kedua ini 0x3y, 0x3y di sini. Ya, 0,3 dihubungkan garisnya. Maka akan terbentuk garis lurus seperti ini. Dan kemudian jangan lupa menuliskan persamaannya. Jadi persamaannya tadi adalah 4x ditambah 2y sama dengan 6. Nah, beginilah penyelesaiannya dengan menggunakan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Oke, gimana? Ada cara yang lebih mudah yang bisa kalian cari ya? Bisa kalian coba. Nah, kesimpulannya hari ini, persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat dua variabel di mana variabelnya berderajat 1 dan grafiknya berupa garis lurus. Kemudian, gambar persamaan garis lurus dengan cara memisalkan X dan mensubstitusi kepersamaannya. Menggambar persamaan garis lurus dengan cara mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah,
Tugas untuk kalian, ya, silahkan gambar persamaan garis lurus berikut di buku berpeta kalian. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 6X ditambah 3 dan 2X ditambah 6Y sama dengan 18. Oke, terima kasih udah menonton video Ibu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ibu mohon maaf atas kekurangan Ibu hari ini. Jangan lupa bantuan subscribe dan like-nya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.